A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Andi Ardiansyah, NIM 530 102 001 10. Saya dari kelas F, Sejarah Peradaban Islam. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan yang sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga diri kita dan melindungi kita, dan mari kita sama-sama berdoa supaya musibah pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita bisa bersama-sama bertemu dan belajar kembali di sekolah bersama-sama dengan teman-teman. Baik, pada video kali ini insya Allah saya akan membahas mengenai sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa kita untuk berdoa terlebih dahulu. Doa masing-masing dimulai. Amin. Oke, kalau sudah berdoa, mari kita mulai penjelasannya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yastrib. Hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah adalah pindah atau migrasi. Di sini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke kota Yastrib. Yastrib adalah sebutan dari kota Madinah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad hijrah ke kota Yastrib pada tahun 622 Masehi. Ya, sudahlah sangat lama sekali. Peristiwa hijrah ini menjadi tanda awal dari ditetapkannya tahun umat Islam, yaitu tahun Hijriah. Hijrah menjadi Hijriah. Seperti itu. Oke, selanjutnya, kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah ke kota Yastrib? Sekurang-kurangnya ada 3 alasan. Yang pertama, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu apa-apa yang diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang kedua, karena semakin kejamnya kaum kafir Quraisy Mekah terhadap umat Islam yang ada di Mekah. Sebagaimana kita tahu, kota Mekah dikuasai oleh kaum kafir Quraisy, yang mereka ini berani mengancam, menindas, menyiksa umat Islam. Bahkan siksaannya semakin kejam. Mereka sangat benci dengan umat Islam.
Maka dari itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta umat Islam yang ada di kota Mekah ingin sekali hijrah dari kota Mekah. Dan alasan yang ketiga adalah karena adanya dorongan serta ajakan dari kaum muslimin Madinah atau Yasrib, sehingga ada harapan untuk mengembangkan ajaran Islam di kota Yasrib. Ini menjadi alasan kenapa kota Yasrib menjadi tujuan hijrah umat Islam dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam yang berada di kota Mekah merasa kalau di kota Yasrib akan lebih aman dan lebih nyaman, dan ada harapan besar untuk bisa mengembangkan agama Islam di kota tersebut, karena tidak ada halangan dan rintangan dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, alasan ketiga tadi berdasarkan dua faktor. Faktor yang pertama yaitu pada tahun 621 Masehi datang 12 orang Yasrib menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan keislamannya dan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini disebut dengan perjanjian Aqabah yang pertama. Dan faktor yang kedua yaitu pada tahun berikutnya, tahun 622 Masehi, datang lagi orang Yasrib yang berjumlah 75 orang yang datang menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan membujuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pindah ke kota Yasrib. Mereka juga menjamin keamanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kejahatan kaum kafir Quraisy. Dan ini disebut dengan perjanjian Aqabah yang kedua. Oleh karena itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan kota Yasrib atau Madinah sebagai tujuan hijrah umat Muslim yang berada di Mekah. Kisah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Yasrib. Nabi Muhammad hijrah ke kota Yasrib ditemani dengan sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Perlu kita ketahui bahwasannya umat Islam melakukan hijrah tidak melakukannya dengan cara serentak, melainkan dengan cara sedikit demi sedikit, kelompok demi kelompok. Supaya apa? Ya supaya terhindar dari kejaran kaum kafir Quraisy atau buruan dari orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq memulai perjalanannya pada malam hari dari rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat malam hari, mereka memulai perjalanannya dengan berjalan kaki dan sembunyi-sembunyi, agar tidak ketahuan
oleh kaum kafir Quraisy. Mereka kemudian bersembunyi di Gua Sur. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam, sampai orang-orang kafir Quraisy kehilangan jejak. Kemudian Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan perjalanannya kembali hingga sampai tiba di sebuah kota kecil sebelum kota Madinah, yaitu kota Kuba. Nabi Muhammad SAW di Kuba membangun masjid pertama dalam sejarah dunia Islam, yaitu Masjid Kuba. Barulah setelah itu Nabi Muhammad SAW tiba di kota Yastrib. Dan total lama keseluruhan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Yastrib yakni kurang lebihnya 20 harian ke atas, atau hampir 1 bulan lebih. Bayangkan Nabi Muhammad SAW hijrah berjalan kaki dari Mekah ke Madinah. Baik, yang terakhir adalah strategi dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW selama berada di kota Yastrib. Kurang-kurangnya ada 3 strategi utama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selama melakukan dakwah di kota Yastrib. Yang pertama yaitu membangun masjid. Masjid tentu adalah sentral bagi kehidupan umat Islam, yang mana masjid inilah tidak hanya digunakan untuk beribadah saja, tetapi juga digunakan untuk tempat berkumpul, tempat bermusyawarah, tempat memberikan pengumuman, bahkan menjadi tempat belajar, atau bahkan menjadi tempat untuk menyusun strategi perang melawan orang kafir Quraisy. Kemudian strategi yang kedua adalah dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah umat Islam yang berasal dari Mekah, sedangkan umat Ansor adalah umat Islam yang berasal dari kota Yastrib. Dan mereka ini dipersaudarakan dengan cara dinikahkan, dengan tujuannya adalah tentu untuk memperkuat kehidupan sosial sesama umat Islam. Dan strategi yang terakhir adalah membuat piagam Madinah. Apa itu piagam Madinah? Piagam Madinah adalah sebuah perjanjian atau sebuah kesepakatan yang mana di sini disepakati oleh seluruh penduduk yang berada di kota Yastrib atau Madinah, baik yang beragama Islam yakni kaum Ansor dan kaum Muhajirin, ataupun orang-orang yang bukan Islam tetapi tinggal di kota Yastrib, yang mana mereka beragama Yahudi dan atau Nasrani.
Tujuan dibuatnya Piagam Madinah ini adalah tentu untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat antar sesama penduduk yang berada di kota Madinah ini. Karena ketiga hal tersebut, agama Islam di kota Yathrib berkembang secara pesat dan agama Islam diajarkan dengan sangat baik di sana, sehingga kota yang awalnya bernama Yathrib ini kemudian berubah dengan nama Al-Madinah Al-Munawwaroh, yang dalam bahasa Indonesia artinya kota yang bercahaya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, materi ini telah selesai. Semoga bisa dipahami dan juga semoga bisa menjadi manfaat. Dan marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.